sering lupa ketika kita lagi punya uang, kita sering lupa ketika kita sedang lagi ada di atas, kita sering lupa ketika kita punya semuanya, kita sering lupa ketika kita punya popularitas, kita sering lupa ketika kita lagi banyak teman. Kehidupan berputar loh. Kan kita ingat watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kita putar kata Allah Subhanahu wa taala. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kita putar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dalam surat apa? Surat Ali Imran ya. Ayat 140, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita putar. Pak, ini pentingnya amal soleh. Jangan pernah remehkan. Mentang-mentang kita punya semuanya, oh nggak usah, malas, aku malas banget segala macam. Oh, ini ngebantu Anda ketika Anda susah nanti. Ini ngebantu Anda. Hadis yang ke-12 atau 13 tergantung cetakan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena hadis ini cukup panjang, kita akan langsung bahas satu demi satu saja ya. Kita akan bahas satu demi satu. Jadi kita berkenalan dulu dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita sedikit rubah pola pengkajian kita khusus untuk hadis, karena hadis ini cukup panjang sehingga kita tidak mengulang dua kali redaksi hadis tersebut, karena kita tidak punya waktu kecuali cukup sedikit. Ya, mari kita berkenalan dengan perawi hadis ini. Beliau belum pernah menyapa kita di hadis-hadis yang sebelumnya. Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Al-Makki, anak dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Anak dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau masuk Islam bersama ayahnya ketika beliau masih kecil dan belum balik pada saat itu. Bayangkan, beliau masuk Islam di saat beliau masih kecil dan belum balik bersama ayahnya. Wa hajara ilal Madinah qabla abi. Dan menariknya, beliau berhijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Jadi anaknya dulu berangkat, baru ayahnya berikutnya. Dan bagaimana para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Faktanya simpel, tapi anaknya dulu berangkat sebelum ayahnya. Dan ini bukan berarti ayahnya menunda. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ada maslahat, ada hal yang membuat diputuskan beliau berangkat duluan. Lam yashhad badra. Dan Abdullah bin Umar tidak ikut perang Badar. Dan keikutsertaannya dalam perang Uhud diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang rajih, perjuangan beliau berawal dari keikutsertaan beliau di perang Khandaq. Bukan karena bukan karena takut atau segala macam, tapi karena belum cukup umur. Karena kita tahu bersama Nabi SAW memberikan batas usia bagi yang ingin berjuang bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga mengikuti Hudaybiyah. Beliau juga mengikuti Sulhul Hudaybiyah. Dan beliau juga mengikuti perang Mu'tah bersama Ja'far bin Abi Thalib. Dan
ketika pembukaan kota Mekah usia beliau baru 20 tahun. Usia beliau baru 20 tahun. Beliau juga ikut perang Yarmuk, pembukaan Mesir, dan ikut masuk ke Afrika 2 kali. Yang pertama bersama Abdullah bin Sa'ad dan yang kedua bersama Muawiyah bin Hudayj di tahun ke-24. Dan beliau juga masuk ke Syam, ke Irak, ke Basrah, ke Persia, dan beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan hadirin Allah muliakan, beliau dikenal orang yang sangat pemberani. Bisa dilihat sekilas tadi bagaimana perjuangan beliau. Itu menunjukkan beliau adalah orang yang sangat berani. Dan bukan hanya berani, beliau juga dikategorikan sebagai ulamanya sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan salah satu sosok yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih hadis dari beliau itu 2.630 hadis. 2.630 hadis. Cukup banyak, bukan? Dan hadirin yang Allah muliakan, beliau termasuk orang-orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sangat akurat. Jadi bukan ngasal, sangat akurat. Emang cerdas. Dan bagaimana tidak cerdas? Emang DNA-nya DNA orang-orang spesial. Ini anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dikatakan Abu Ja'far mengatakan, lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan ahdhar alla yazida fihi wa la yanqusaf min wala min Abdullah bin Umar bin Khattab. Aku tidak pernah mengetahui salah satu atau tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW jika mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis itu lebih hati-hati untuk tidak menambah satupun kata atau huruf di dalam hadis tersebut dalam redaksinya, atau tidak mengurangi satupun kata atau huruf dalam redaksi tersebut dibanding Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi sangat akurat, sangat ngejaga, sangat hati-hati. Ketika meriwayatkan hadis itu beliau nggak mau nambah satu kata atau satu huruf pun. Dan itu susah banget ya, itu susah. Kita tahu di masyarakat ada teori kalau meriwayatkan berita, kalau berita itu berpindah dari satu orang ke orang kedua, ke orang ketiga, ke orang keempat, sampai ke orang ke-10, maka akan bertambah gitu loh. Jadi kalau dari narasumbernya satu kalimat, itu bisa sampai orang ke-10 satu paragraf. Kalau dari narasumbernya satu paragraf, itu bisa sampai orang ke-10 3 paragraf. Pokoknya ditambah. Atau dari narasumbernya ke kanan, tiba ke telinga orang 10 itu ke kiri. Sampai orang 10 ke kiri. Masih ingat nggak waktu kecil tuh kita main kata berantai gitu loh. Berapa persen sih yang persis sama dari orang pertama sampai orang ke-10 misalnya? Biasanya udah nggak jelas deh. Sampai orang ke-10 ngawur sengawur-ngawurnya. Berbeda dengan uang. Jadi kalau berita, kalau redaksi berita dari orang 1 orang ke-10 biasanya nambah. Kalau uang dikasih berapa dari orang pertama, itu sampai orang ke-10 berkurang. Nah itu. Jadi ini dua mazhab yang berbeda, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Kalau berita nambah, seru deh udah. Berita di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat biasanya bertambah. Biasanya kalau duit dari orang pertama kasih 100 juta tuh, itu bisa sampai orang ke-10 itu bisa tinggal 80 juta, 70 juta, bukan 50 juta. Wallahu ta'ala bisawab. Intermezzo aja. Intinya bahwa Abdullah bin Umar sangat akurat. Dan ini menunjukkan
Bahwa hadis Nabi SAW memang beda jamaah. Sebagian orang yang tidak tahu ilmu hadis berpikir, "Eh, aku tuh lebih milih Al-Quran daripada hadis Nabi SAW." Tapi karena kan Al-Quran itu terjaga keotentikannya. Kalau hadis kan bisa berubah. Wadah, jangan samakan. Periwayatan hadis sangat amat ketat, sangat amat ketat. Dan yang perawi-perawi hadis itu luar biasa, sangat luar biasa. Keakuratannya sangat luar biasa, dan kesolehan, ketakwaannya kepada Allah sangat luar biasa. Ya seperti contohnya ini. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, itulah Abdullah bin Umar ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan beliau adalah ahli fatwanya para sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, itu dikatakan oleh Malik, qad aqama Ibnu Umar ba'da Nabi SAW sittina sana yuftin nas fil mausim wa ghairi dhalik. Setelah Nabi SAW wafat, Ibnu Umar itu berfatwa di tengah-tengah manusia, baik ketika musim haji atau momentum-momentum yang lain. Dan beliau salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin. Dan sebagaimana yang tidak asing lagi, Abdullah bin Umar adalah ikonnya pengikut yang berusaha ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berusaha sekuat tenaga mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian pihak mengatakan, kalau engkau melihat bagaimana semangatnya Ibnu Umar mengikuti gerak-gerik Rasulullah SAW, mungkin Anda akan berpikir beliau tuh udah gila gitu. Jadi semua diikutin, semua diikuti. Dan konotasi gila sebagaimana hari ini kan, hari ini di dunia pergaulan dan seterusnya, itu konotasi gila nggak harus negatif. Konotasi gila itu nggak harus negatif. Kan apalagi di masyarakat kita, gila dia jago banget. Itu kan konotasi positif, bukan konotasi negatif. Dan sering banget kita dengar. Gila masakannya enak banget, gila. Tapi konotasi positif, hebatnya luar biasa. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhuma itu bisa berhenti di sebuah titik, di sebuah spot. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah berhenti di sana. Karena Nabi SAW dulu pernah berhenti di sana. Radhiyallahu taala anhuma. Jadi betapa cintanya kepada Nabinya SAW dan semangatnya untuk mengikuti Nabi SAW. Karena seorang muslim untuk membuktikan rasa cintanya kepada Allah, dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Dan ini ikonnya ittiba. Ikonnya orang yang begitu semangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan bukan hanya semangat meriwayatkan hadis, bukan hanya ulama, bukan hanya jago dalam berfatwa. Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat hebat di dalam beribadah. Ya buktinya beliau semangat banget ngikutin Nabi SAW. Ibadahnya Masya Allah. Dan salah satu cambuk Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala adalah ketika Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik orang atau diantara orang-orang terbaik adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail, kalau saja dia salat malam.
itu setelah hadis tersebut fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Semenjak itu beliau nggak tidur kecuali sedikit saja. Beliau nggak tidur malam kecuali beberapa saat saja. Saking termotivasinya dengan sabda Nabi. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Kalau saja dia sholat lail. Kalau dia sholat lail. Semenjak itu sholatnya luar biasa. Sholatnya sangat luar biasa. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan termasuk ahli wara, sangat wara. Kata Jabir bin Abdullah, ma minna ahadun illa malat bihi dunya wa ma biha ma khala Umar wa ibnuhu Abdullah. Tidaklah satu pun di antara kami pasti ada ketertarikan dengan dunia. Pasti ada ketertarikan dengan dunia, wa ma biha, dan apapun yang ada dalam perhiasan-perhiasan dunia, kecuali Umar dan anaknya Abdullah. Itu kata Jabir bin Abdullah. Jadi walaupun bukan terfitnah dunia, enggak, tapi pasti ada keinginan gitu loh, tapi ditahan. Ada keinginan beli A, beli B, tapi ditahan. Ada keinginan punya ini, punya itu, tapi ditahan. Kecuali Umar dan anaknya Abdullah, enggak tuh. Enggak ada ketertarikan. Lihat, itu fungsi orang tua ya. Jadi Abdullah bin Umar, ya bapaknya tuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, bapaknya, ayahnya. Jadi nggak ada ketertarikan. Dan menariknya, ayahnya khalifah dan anaknya Abdullah ini anak khalifah. Ini bukan anak pejabat lagi, anak khalifah, anak pemimpin tertinggi di dalam Islam. Nggak tertarik sama itu semua. Nggak tertarik dengan itu semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan beliau di akhir hayatnya itu mata beliau buta. Mata beliau buta, dan beliau meninggal di Mekah di tahun 73 Hijriah. Di tahun 73 Hijriah. Dan setelah meninggalnya Abdullah bin Zubair. Jadi setelah meninggalnya Abdullah bin Zubair kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan, dan dimakamkan di Tua, kuburannya Muhajirin, Makbarul Muhajirin, di usia kurang lebih 86 tahun. 86 tahun. Udah tua ya. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. 86 tahun beliau meninggal di usia itu. Di tahun 73. Hadirin yang Allah muliakan, ya itulah sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Mari kita berinteraksi dengan hadis ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafar mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhalu." Ada 3 orang melakukan safar, dan mereka adalah di antara umat-umat sebelum kalian. Dan ini kisahnya sebelum era Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang Allah muliakan, jadi ceritanya nih jamaah, ada 3 orang yang sedang safar. Ada 3 orang yang sedang safar, berangkat bepergian. Dan namanya juga bepergian, dan kita tahu sarana transportasi pada zaman dulu, maka mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Jadi ketika waktu telah malam, ternyata ada gua. Akhirnya nggak mungkin terus melanjutkan perjalanan. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Fadakhalu, maka mereka masuklah ke dalam gua tersebut untuk beristirahat, karena nggak mungkin melanjutkan perjalanan karena sudah larut malam atau sudah masuk waktu malam. Apa yang terjadi? Fanhadarat sakhratun minal jabal.
Setelah mereka masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung. Jadi batu besar jatuh dari gunung, lalu menutup mulut gua tersebut. Lalu menutup mulut gua tersebut. Fasaddat alaihimul qar. Dari mulut gua. Dan itu satu-satunya pintu masuk dan pintu keluar. Itu tertutup sama batu besar. Subhanallah. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi mereka, udah masuk tuh, tiba-tiba tutup. Tiba-tiba tutup. Dan ini gua. Ini bukan dunia fantasi dan seterusnya. Jadi malah, oh itu bagian dari show kali Ustadz. Loh ini gua, bukan bagian dari show. Hadirin yang Allah muliakan, dan mereka semua ada di dalam gua tersebut. Faqalu innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Hadirin yang Allah muliakan, lalu ketika mereka melihat bahwa satu-satunya akses itu tertutup oleh batu besar, dan batu itu besar jamaah, jadi nggak bisa didorong, nggak bisa ditendang, nggak bisa disingkirkan dengan kekuatan mereka, nggak bisa. Mau didorong kayak apa nggak akan bergerak tuh batu, terlalu besar, terlalu besar. Maka mereka sepakat mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali jika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh mereka. Jadi mereka sepakat bahwa kita nggak akan bisa selamat, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal soleh kita. Hadirin yang Allah muliakan, kita berhenti sejenak dan kita petik pelajaran yang sangat berharga, sangat mahal, yaitu pentingnya al-luju' wa tadarru' ilallah khasatan indal mas'alah, indal hadithah. Pentingnya kembali kepada Allah, merendah kepada Allah, mengemis kepada Allah, menunduk kepada Allah, khususnya dalam kondisi emergency, dalam kondisi ada masalah. Lihat bagaimana mereka sepakat, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Nggak ada yang bisa selamatkan kalian, nggak ada yang bisa selamatkan kita dari kondisi seperti ini kecuali jika kita semua atau kalian semua itu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian. Hadirin yang Allah muliakan, lihat, ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya ilmu. Mereka tahu bagaimana harus bersikap dalam kondisi-kondisi genting. Mereka tahu bagaimana harus bersikap dalam kondisi-kondisi genting, dalam menyikapi situasi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hebat itu, jamaah, itu tahu bagaimana harus bermain di dalam kehidupan. Mereka tahu bagaimana harus bermain. Mereka tahu, dalam tanda kutip ya, quote and quote, mereka tahu bagaimana harus bersikap, khususnya dalam kondisi-kondisi genting. Lihat bagaimana mereka nggak panik, mereka nggak bingung, mereka nggak cari sinyal dalam tanda kutip. Lo dapet sinyal nggak bro? Nggak, gue nggak dapat. Lo dapet nggak? Lihat langsung. Ini nggak ada yang bisa selamatin kita kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat ya, kalau orang tuh dididik dengan ilmu, itu tahu bagaimana menyikapi masalah. Mereka nggak berantem satu dengan yang lain. Mereka nggak salah-salahan. Lu sih yang nih, coba duduk, gua lagi sebel banget nih. Siapa di antara kita tadi yang ngusulin masuk ke gua? Coba ngaku deh lo pade. Kira-kira kan kalau kita mungkin begitu, main nyalahin. Lo ya tadi ya? Nggak, tunggu. Kita urutin dulu. Yang pertama kali lihat gua ini siapa? Kan lo. Oh gue ya. Ternyata dia sendiri yang pertama kali ngeliatnya gue. Yaudah. Ya kan gue yang lihat. Yang ngajak masuk siapa? Lu juga. Oh gue ya. Ya kalian harusnya cegah dong. Kalau nggak proper jangan dong ngajak anak masuk. Kasih masukan dong. Amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya nyalain orang aja. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, padahal kita tahu itu nggak menyelesaikan masalah. Emangnya dengan menyalahkan orang akan menyelesaikan masalah? Memangnya kalau kita jago dalam mendesak orang, mendiskreditkan orang, memojokkan orang, itu masalah selesai. Atau membuat orang merasa bersalah, terus masalah selesai. Ada orang jago membuat orang tuh merasa bersalah, tertekan, terus terhimpit, lalu terpojok. Tapi cuman itu aja. Kecuali kalau diajarin dan diedukasi itu lain soal. Tapi ini benar-benar hanya ingin menyalahkan orang, menyudutkan orang. Masalah selesai. Kan selesai. Lihat mereka nggak nyala-nyalain. Lo sih, enggak, lo. Kamu yang gitu. Enggak, kamu yang begitu. Tiga orang loh. Bisa seragam. Faqalu. Bisa seragam. Susah loh mengkondisikan 3 orang dalam kondisi panik seperti itu. Kondisi tuh ketutup tuh batu. Mulut tuh gua tuh ketutup sama batu itu. Itu nggak mudah. Tapi mereka semua sepakat. Ini nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Menyalahkan orang lain tidak menyelamatkan kita. Itu bukan solusi. Berharap sama makhluk bukan solusi juga. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada lihat ilmu yang menghadirkan orang tahu bagaimana harus bersikap, yaitu rujuk wa tadarru ila Allah azza wajalla, kembali kepada Allah. Terapkan pada hari-hari ini jemaah. Kondisi sulit, kondisi susah, kondisi ribet. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kembali kepada Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali tadarru kepada Allah. Tadarru itu merendah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, katakanlah aku dekat. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa. Begitu juga inilah konsep dalam surat An-Naml ayat 62 ketika Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Siapa yang mengabulkan permintaan dan doa orang-orang yang sedang terjepit, al-muttar, sedang emergensi, jika mereka berdoa. Wa yakshifus su', dan bisa menghilangkan kesulitan dan keburukan, mengurai masalah sepelik apapun. Semua Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan berikutnya kalau mengatakan setelah wa ja'alukum khulafa'al ard, a ilahum ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah yang boleh Anda sembah? Apakah ada
pihak yang diminta, yang ditujukan doa-doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ailahum ma'allah. Jadi Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang bisa mengabulkan permohonan orang-orang yang sedang terjepit, sedang susah, sedang sulit ketika dia berdoa kepada Allah? Gak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang Allah, tenang, sesulit apapun hari ini. Karena kita tahu masih ada banyak orang-orang susah pada hari ini yang bingung mau ngapain. Dan akhirnya panik, akhirnya bingung. Ada yang mau bunuh diri. Hal-hal seperti itu kita lihat, kita rasakan, kita temui di lapangan di hari-hari ini. Terapkan. Setidaknya kita nggak terkurung di dalam gua. Oke, kita nggak punya uang sekarang, tapi paling nggak Anda masih ada di Jabotabek. Ya, Jabotabek. Paling nggak kita masih ada di kota besar. Paling nggak kita masih ada di Medan misalnya. Paling nggak kita masih ada di Bandung. Ini 3 orang ini dalam gua, mentok udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih drama mana dalam tanda kutip? Lebih berat mana? Tapi mereka tetap tenang. Mereka katakan nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal soleh kita. Amman yujibul muttarra idza da'a. Dan siapa lagi yang bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang sedang terjepit, terdesak, sedang darurat, mutor, idza da'a, ketika dia meminta. Oleh karena itu yang perlu kita camkan jamaah yang Allah muliakan. Dan para ulama memberikan catatan, menjelaskan kepada kita seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan wa'alam anna su'alallahi ta'ala duna khalqihi huwal muta'ayyin. Sesungguhnya meminta kepada Allah tanpa makhluk-makhluknya itulah yang harus dilakukan. Lianna su'al fihi idharu dhul minas sa'il wal maskanah wal hajah wal iftiqar. Karena doa kepada Allah itu menunjukkan, menampakkan dhul, hinanya seorang hamba kepada Allah, butuhnya seorang hamba kepada Allah, dan fakirnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun menunjukkan bahwa betapa berimannya seorang hamba kepada Allah dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurai masalah-masalahnya. Jadi ada kekuatan iman yang besar dalam diri 3 orang ini. Dan setiap orang yang berdoa kepada Allah ketika dia mendapatkan masalah besar, ketika seseorang hamba sudah mengatakan nggak ada yang menyelamatkan kita kecuali kita minta sama Allah, itu sama saja, atau itu menunjukkan bahwa dia yakin yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan untuk mengurai semuanya hanya Allah. Bukankah itu iman? Bukan itu keyakinan? Bukan itu kepercayaan? Sama kan? Kita ada masalah teknis. Mas, ini gimana mas? Coba kamu hubungi Mbak Fulana aja ya. Mbak Fulana tuh nggak bisa kayak gini mas. Kita jangan ke Mbak Fulana. Kita kemana? Ke Pak Fulan aja, ini jagonya dia masalah gini, kan gitu kan. Kita pergi ke seseorang karena kita tahu dia ini jago dalam masalah ini. Nah, seorang hamba ketika sampai mengatakan nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita minta sama Allah, itu menunjukkan bahwa hamba itu yakin seyakin-yakinnya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyingkap seluruh masalah, dalam mengurai seluruh masalah. Berbeda orang yang nggak berdoa kepada Allah, lalu minta belas kasihan orang, minta bantuan sama teman, minta bantuan sama A, B. Makanya itu faktor kenapa Allah nggak urai-urai masalah kita. Dan kata Imam Ibn Rajab, wala yasluhu dhul wal iftiqar illa lillahi wahda. Gak cocok kita menghinakan diri dan kita memperlihatkan kefakiran kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu haqiqatul ibadah. Karena itulah hakikat dari ibadah itu sendiri, menunjukkan kehinaan, kerendahan, kebutuhan. Itu hakikat dari
ibadah. Dan Allah tuh senang banget ketika kita minta. Man lam yas'alillah yaghdab alaih, dalam hadis yang sudah kita angkat, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang nggak minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Allah murka sama dia, Allah marah. Karena itu ibadah, kata Ibnu Rajab. Oleh karena itu ketika kondisi susah, beribadahlah kepada Allah, kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Semakin kita underestimate, semakin jauh itu pertolongan. Dan underestimate bukan hanya dengan lisan, tapi dengan sikap, dengan tidak kembali kepada Allah. Di antaranya, jarang orang mengatakan, emangnya Allah bisa ya? Enggak, dia nggak ngomong demikian. Tapi kok Anda nggak sholat sih? Anda nggak doa sama Allah? Anda justru hubungi kolega Anda yang si A, si B, si C, si D. Sebagian orang merasa, ya karena itu tadi. Kenapa Anda hubungi si A? Ya karena dia bisa ngurangin urusan gua. Tuh kan. Ustaz, tapi kan kita butuh ikhtiar. Betul, kita butuh ikhtiar. Tapi ingat para ulama kita, berikhtiar itu dalam rangka mengikuti perintah Allah, bukan menggantungkan hati kepada pihak tersebut. Makanya sebagian para ulama akidah mengatakan, berikhtiarlah, lalu berpaling, hati Anda palingkan dari dia setelah berikhtiar. Hati itu kepada Rabbul Alamin. Allah ta'ala bisawab. Jadi ini pentingnya kembali kepada Allah. Lalu pelajaran yang berikutnya, pentingnya amal soleh. Pentingnya amal soleh, khususnya dalam kondisi-kondisi berat. Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi menyatakan, wa istadallu min hadzal hadits ala annahu yustahabbu lil insan an yad'u fi hali karbihi. Dari hadis ini kita bisa ambil hukum atau pelajaran, disunahkan, disukai seseorang untuk berdoa dalam kondisi musibah, dalam kondisi masalah besar. Wa fi du'a al-istisqa wa ghairihi bi salihi amalihi wa yatawassal ila Allah ta'ala bihi. Dan juga dalam doa istisqa, minta hujan, atau doa-doa yang lain dalam kondisi-kondisi serius, hendaknya dia berdoa dengan menyebutkan amal solehnya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna haula fa'aluhu fastujiba lahum wa dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma'radi tsana' alaihim wa jamil fadailihim. Karena itu yang dilakukan oleh 3 orang di atas dan dikabulkan sama Allah dan disebutkan sama Nabi dalam rangka membanggakan mereka dan memuji mereka. Masalah tawasul nanti abis ini kita jelaskan, tapi intinya pentingnya amal soleh. Pentingnya amal soleh. Kan berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Dari sini pentingnya amal soleh. Baik ketika kita sedang berada di dalam masalah, maupun sebelum masalah. Sebelum masalah. Kan lihat, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kita. Amal soleh pas kapan? Pas sebelum kejadian kan? Pas sebelum kejadian. Amal soleh pada saat lapang. Ini penting. Inilah sabda Nabi SAW. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah di saat Anda lapang dengan beribadah kepada Allah. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenali Anda pada saat Anda sulit. Pada saat Anda sulit. Pada saat Anda sulit. Itu sabda Nabi SAW. Perkenalkan diri Anda kepada Allah, mendekat kepada Allah di saat Anda lapang, maka Allah akan kenali Anda pada saat Anda susah. Artinya Allah akan bantu gitu loh. Bukan berarti Allah nggak kenal, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi
Jadi jangan remehkan amal soleh yang ketika lapang dan seterusnya. Itu yang akan ngebantu kita pada saat kita susah nanti. Makanya pentingnya amal soleh. Dan ketika kita susah, tetap beramal soleh. Tetap beramal soleh. Dan yakinlah Allah nggak akan sia-siakan amal soleh kita. Nggak akan sia-siakan amal soleh kita. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilu solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-30 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat amal soleh tersebut. Allah nggak akan sia-siakan. Salah satunya Allah bantu ketika kita lagi susah. Allah bantu ketika kita lagi susah. Pokoknya kalau kita ingin dibantu sama Allah ketika lagi susah, banyak-banyak ibadah ketika lagi senang. Itu kaidah. Sebagaimana sabda Nabi. Banyak-banyak ibadah ketika kita lagi lapang. Jangan terprovok oleh syaitan, oleh teman-teman, oleh uang. Oke, Anda punya banyak uang sekarang. Tapi emang kehidupan selalu ada di atas? Enggak kan? Bisa jadi Anda jatuh. Dan ketika jatuh, itu amal-amal Anda ketika ada di atas, itu sangat Anda butuhkan. Allah nggak akan sia-siakan. Dan ya orang-orang ini, nanti kita lihat 3 amalan yang mereka sampaikan, itu semua dikerjakan pada saat terjepit dalam gua atau pada saat lapang? Pada saat lapang. Dan 3 amalan nanti, itu pada saat mereka punya opsi semua, antara kerjakan atau enggak. Mereka punya opsi sangat luas untuk tidak mengerjakan. Kesempatan untuk tidak mengerjakan 3 amalan yang nanti kita akan bahas, insya Allah Ta'ala dalam hadis ini. Jadi kesempatan untuk meninggalkan amalan-amalan tersebut, kesempatan untuk berpaling dari amalan-amalan tersebut, kesempatan dalam meninggalkan amalan tersebut itu cukup besar, cukup luas. Tapi mereka enggak, mereka kerjain tuh amalan. Mereka kerjakan. Salah satunya meninggalkan maksiat yang depan mata. Dan meninggalkan maksiat adalah amal soleh itu sendiri. Jadi ini pentingnya. Jangan remehkan. Kita ini sering lupa ketika kita lagi punya uang. Kita sering lupa ketika kita sedang lagi ada di atas. Kita sering lupa ketika kita punya semuanya. Kita sering lupa ketika kita punya popularitas. Kita sering lupa ketika kita lagi banyak teman. Kehidupan berputar loh. Kan kita ingat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kita putar kata Allah Subhanahu wa taala. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kita putar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dalam surat apa? Surat Ali Imran ya. Ayat 140 watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita putar. Wah, ini pentingnya amal soleh. Jangan pernah remehkan. Mentang-mentang kita punya semuanya, oh nggak usah, aku malas banget segala macam. Oh, ini ngebantu Anda ketika Anda susah nanti. Ini ngebantu Anda. Amal soleh itu penting. Amal soleh itu penting ya, Ma. Kita lanjutkan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bertawassul dengan amal soleh. Maksudnya apa bertawassul dengan amal soleh? Sebagaimana ucapan Imam Nawawi di atas. Kita menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita meminta kepada Allah, kita sebutkan amalan yang sudah kita kerjakan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat permintaan kita dan agar Allah mengijabah keinginan kita. Dan teknisnya nanti kita akan bahas langsung dari 3 profil mereka tersebut. Langsung kan mereka gunakan itu.
dan itu bisa langsung kita pelajari. Ya, kita lanjutkan saudaraku yang Allah muliakan. Kita lihat lagi redaksi hadisnya. Qala rajulun minhum, berkata yang pertama, ketika mereka sudah sepakat, berkata yang pertama, Allahumma, ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Sudah sepuh dan lanjut usia. Wa kuntu la agbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dan aku ini tidak pernah memberikan minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberikan minuman kepada mereka berdua. Jadi aku tidak pernah memberikan susu di malam hari kepada siapapun sebelum aku kasih susu kepada mereka berdua. Sebelum aku kasih susu kepada mereka berdua. Jadi aku nggak kasih istri, nggak kasih anak-anak. Hadirin yang Allah muliakan, dan aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan hartaku. Jadi aku selalu prioritaskan mereka berdua dibanding keluarga, istri, anak-anak, wala mala. Wala mala tuh bisa hamba sahaya. Karena hamba saya termasuk harta seseorang. Jadi nggak ada yang bisa berada di depan kedua orang tuanya. Orang tuanya selalu terdepan. Orang tuanya selalu terdepan. Lalu kita lanjutkan. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Talabu syajar yauman falam uri alaihima hatta nam. Jadi aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua sudah tidur. Mereka berdua udah tidur nih. Karena nyari kayunya jauh, jadi pulangnya agak terlambat. Maka fa'alhabtu lahuma gubuqahuma. Maka aku tetap memerahkan susu untuk mereka berdua. Jadi tetap aku perahkan susu untuk mereka berdua, karena kan biasanya aku kasih mereka dulu baru yang lain. Fawajadtuhuma naimain. Tapi dan aku mendapatkan mereka berdua sudah tertidur pules banget. Udah tidur pules. Udah susunya udah siap. Tapi karena datangnya agak larut, karena jauh nyari kayunya, udah pada tidur. Sudah pada tidur. Fakarihtu an ukhidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw ma'la. Dan aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Aku nggak ingin ganggu istirahat mereka. Dan aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Dan di waktu yang sama, aku juga nggak mau memberikan minuman atau memberikan susu itu kepada keluargaku dan hamba sayaku sebelum mereka. Jadi di satu sisi nggak mau bangunin orang tuanya, nggak mau bangunin ayah dan ibunya, tapi di waktu yang sama nggak mau ngasih keluarga atau istri, anak-anak atau hamba saya sebelum orang tuanya. Pokoknya orang tuanya nomor satu deh udah. Orang tuanya nomor satu. Lalu apa yang terjadi? Fala bittu ulqadahu ala yadi. Maka aku menunggu hingga mereka bangun. Aku menunggu hingga mereka bangun. Semalaman itu aku menunggu. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Gelas minuman itu
terus ada di tangan, udah nunggu aja. Megangin gelas. Kalau mungkin misalnya kalau bahasa kita mungkin bangun jam 11 gitu. Orang tua kan suka bangun jam 12. Kadang-kadang apa PR atau penyakit orang tua pasti misalnya buang air ya gitu loh. Biasanya di tengah malam dan sebagainya. Ditungguin tuh sama beliau. Mungkin bangun nanti jam 11, mungkin bangun jam 12, mungkin bangun jam 1, mungkin bangun jam 2. Maka beliau begadang sambil megang itu gelas susu, antadhiru istiqadhahuma. Aku tunggu sampai mereka bangun. Hatta bariqal fajar. Tunggu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Sampai waktu subuh. Subhanallah, sampai waktu subuh. Tunggu aja tuh. Begadang. Megangin susu. Semalaman. Wasibiyatu yatadaghun inda qadami. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan anak-anak itu menangis minta susunya, tapi beliau nggak kasih. Beliau tidak kasih. Jadi tetap bersikeras. Enggak, ini buat orang tua. Ini untuk orang tua. Ini bukan untuk anak-anak di pertama kalinya. Jadi walaupun anaknya minta nangis, enggak. Kakek nenekmu dulu, baru kalian boleh bisa. Kalian baru boleh bisa. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Maka ketika mereka berdua terbangun, disuguhkanlah susu tersebut. Fasyariba gobuqahuma. Maka ayah ibunya meminum susu tersebut. Pokoknya prinsip orang tua prioritas. Lalu beliau melanjutkan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, apabila aku melakukannya mengharapkan wajahmu, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Keluarkanlah kami dari gua ini. Singkirkan batu besar tersebut. Dia doa sama Allah. Ya Allah, jika aku mengerjakan hal semua itu ikhlas mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari kondisi seperti ini. Ini doa beliau. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelah beliau berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala.